Kamu pernah kepikiran nggak sih saat lagi asik ngedengerin musik lewat speaker, kok subwoofernya bisa ngeluarin suara yang enak didengar? Pasti kamu pernah ngalamin kayak gitu kan? Tapi kenapa ya kebanyakan speaker yang dijual di pasaran bisa berwarna hitam? Eits, jangan protes dulu. Kalau speakermu berwarna hijau, merah, atau warna cerah lainnya, ya nggak apa-apa juga. Tadi kan aku bilangnya kebanyakan speaker berwarna hitam. Bahkan kebanyakan speaker yang berwarna cerah ini juga punya warna hitam di bagian bawahnya. Nggak percaya? Ya udah, cek dulu aja. Ada penjelasannya yang bisa masuk akal kok. Teknologi speaker awal punya diafragma berpartikel hitam di bagian atasnya. Jadi setelah suaranya diperkuat, ia akan mengirim muatan melalui diafragma. Kemudian partikel hitam ini terdorong ke atas. Partikel karbon akan mental sampai menyentuh bagian atas laput diafragma. Bagian ini bertugas untuk menghasilkan suara khas dari speaker yang kita nyalain. Produsen speaker pasti sebel banget kan saat mengetahui produk mereka bakal berubah warna setelah dipakai lama. Apalagi di bagian atas laput diafragma ada partikel hitam. Jadi, mereka punya solusi logis dengan bikin speakernya berwarna hitam. Pemilihan warna hitam pada speaker juga disebabkan oleh kepraktisannya. Warna ini bisa cocok dengan berbagai jenis dekorasi. Dinding, perabot, dan pakaian juga masih bisa serasi kalau dipadukan dengan warna ini, makanya hitam menjadi warna dominan pada speaker. Menurut penelitian, kebanyakan orang sulit lepas dari kebiasaan ngedengerin musik. Dan speaker gampang banget dijumpai di zaman now. Alat ini juga terpasang pada TV, laptop, dan ponsel kita. Kalau gitu kita lihat juga sejarah awalnya yuk. Speaker berawal dari teknologi radio dan telepon. Bentuk pertama speaker dikembangkan oleh Johann Philipp Reis pada tahun 1861. Penemu otodidak asal Jerman ini nyoba masang speaker di teleponnya. Speaker ini hampir bisa menghasilkan suara dengan jelas, tapi dibarengi dengan suara kresek-kresek setelah diperbaiki beberapa kali. Penemu telepon Alexander Graham Bell kemudian nyoba bikin dan memperbaiki versi speaker Reis. Intinya, Bell dan para penemu lain mau bikin speaker elektrodinamis. Sampai tahun 1877 pun, speaker ini belum ada, tapi para penemu di seluruh dunia mau mengubah keadaan. Jadi, mereka melakukan penelitian supaya bisa bikin speaker kayak gitu. Buah karya Werner von Siemens kemudian memunculkan ide speaker yang digerakkan oleh kumparan elektromagnetik. Tapi kenapa harus ada magnet di dalam speaker sih? Nah, semua speaker modern memiliki arus listrik. Ini menjadi hal penting yang telah dibahas oleh para penemu kala itu. Saat arus listriknya berubah, maka akan terbentuk medan magnet. Agar panel speaker bisa bergerak, magnet perlu menghasilkan medan magnet berlawanan yang menghasilkan getaran. Getaran inilah yang nantinya akan kita dengar. Makin besar magnetnya, makin keras juga speakernya. Penemu lain yang meneliti soal speaker adalah Thomas Alva Edison asal Amerika Serikat. Dia mengajukan paten Inggris tentang sistem yang menggunakan udara terkompresi untuk mekanisme amplifikasi. Loudspeaker listrik komersial pertama baru muncul pada tahun 1924. Kualitas suara yang dihasilkan terbilang cukup bagus saat dipakai di bioskop. Terobosan selanjutnya memakan waktu hampir 20 tahun. Perkembangannya juga bertepatan dengan hadirnya duplex driver pada tahun 1943. Speaker ini lebih jernih dan koheren saat disetel pada volume tinggi dan gedung bioskop sangat memerlukannya. Kemudian, temuan ini diberi nama The Voice of the Theater. Setelah itu, duplex driver diteliti oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences dan langsung menjadi standar industri rumah filmnya pada tahun 1955. Sampai sekarang, desain pengeras suara ini masih dipakai. Industri film memang serius dalam mengupayakan perbaikan suara, begitupun dengan gedung bioskop yang kita pakai untuk nonton film. Kamu pasti pernah ngelihat dinding gedung bioskop yang dipasangi tirai tebal kan? Tirai kedap suara alias akustik ini jauh lebih tebal dari tirai standar. Biasanya terbuat dari kain tebal yang ditenun rapat, lapisannya juga lebih berkualitas sehingga bisa meredam suara dan mengurangi pantulan akustik langit-langit, jendela, dan dinding ruangan yang rata. Suara yang terdengar pun akan jauh lebih bagus.
Karpet lantai bioskop yang sangat tebal juga punya fungsi yang sama. Karpet ini bisa memerangkap suara dengan memberi isolasi. Dari segi kepraktisan, karpet ini juga bisa meminimalisir bunyi langkah kaki selama penayangan film. Konsep yang sama juga bisa kita amati saat kita memasukkan ponsel ke dalam cangkir agar suaranya lebih nyaring. Speaker yang ditaruh di tempat terbuka akan memproyeksikan suara ke segala arah. Nah, saat speakernya menghasilkan gelombang bunyi, jumlah energi di bagian depan dan belakang sama besar. Dengan menaruhnya di ruang tertutup, kita bisa mindahin sebagian energi di speaker belakang ke arah depan. Dan saat speakernya ditaruh di dalam cangkir, suaranya lebih gampang diarahkan. Geraknya cuma menuju ke satu arah, sehingga suaranya kedengaran lebih keras. Kamu pasti tahu banget sama kejadian yang satu ini. Saat kamu naruh ponsel di dekat speaker, ponselmu akan ngeluarin bunyi denging. Benar nggak? Hal ini bisa terjadi saat kedua gadget saling berdekatan, sedangkan ponselmu lagi ngirim dan menerima data. Pengiriman informasi kayak gini bisa menghasilkan gangguan elektromagnetik di medium yang ada di sekitar speaker. Makanya akan muncul bunyi denging dari speaker. Untuk menghindari bunyi berisik yang nyebelin ini, kamu cukup misahin ponselmu dari speaker. Dengan begini, kamu akan terhindar dari gangguan elektromagnetik. Menurut penelitian, rata-rata 74% orang Amerika Serikat punya lebih dari satu headphone. Dan 46% diantaranya mengaku telah terbiasa ngedengerin musik pakai headphone selama lebih dari 2 jam setiap hari. Ada orang yang beli headphone karena bentuknya, tapi sebagian lainnya mengutamakan kualitas suara. Yang jelas, kita perlu milih headphone yang tepat. Banyak orang juga rela ngeluarin biaya sampai lebih dari 1,5 juta rupiah untuk beli headphone. Perangkat ini telah jadi aksesoris fashion. Makanya, para tokoh kenamaan berusaha bikin pengaruh di industri headphone sama halnya kayak di industri fashion. Musisi Dr. Dre dan Jimmy Iovine telah mengenalkan merek headphone Beats by Dre yang terkenal itu. Pada tahun 2006 lalu, mereka sedang berjalan menyusuri pantai Samudra Pasifik sambil ngebahas soal kesepakatan sepatu Keds. Rupanya mereka baru ditawari oleh sebuah merek besar. Setelah berdiskusi, mereka malah fokus pada produk yang lebih diminati. Dan pilihan mereka jatuh pada headphone. Ide kedua orang ini berubah jadi merek yang dibeli Apple pada tahun 2014 dengan harga lebih dari 43,5 triliun rupiah. Kesepakatan terbesar dalam sejarah Apple ini memang bukan main-main. Beats by Dre menguasai 70% pasar headphone saat penandatanganan kesepakatan, hingga Apple bisa mengambil alih pasar headphone. Pencapaian ini juga didukung dengan perilisan earphone nirkabel AirPods mereka pada tahun 2016. Tapi sebenarnya gimana sih cara kerja earphone nirkabel ini? Perangkat ini mengandalkan baterai internal agar dayanya mencukupi meski tanpa kabel. Seringnya earphone ini dilengkapi dengan baterai built-in yang bisa diisi ulang. Tapi kadang juga bisa terus aktif berkat baterai standar AA atau AAA. Jadi earphone menerima sinyal yang dipancarkan oleh sumber audio pasangannya tanpa kabel, misalnya dari ponsel atau laptop. Kemudian sinyal ini dikodekan oleh perangkat sumber yang umumnya dipancarkan melalui frekuensi radio atau pembawa sinyal inframerah. Setelah itu, earphone menerima sinyal tersebut dan mengubahnya ke dalam bentuk audio. Dan akhirnya, telingamu bisa menangkap musik yang kamu dengerin.